soleh itu selalu menganggap semua yang Allah takdirkan kepada mereka semuanya itu baik. Ya, mereka menganggap sehat itu baik menurut mereka, sakit pun baik menurut mereka, karena semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan memang menurut kita sakit itu atau susah itu ya tidak baik menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya itu hal-hal yang tidak baik, tidak ada faedahnya, tidak ada kegunaannya. Mesti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu suatu yang berguna bagi kita. Tapi kadang kita manusia ini ya hanya menganggap senang itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita susah itu kita katakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus ya pernah berwasiat kepada saya punya ayah Habib Thaha bin Muhammad bin Yahya. Beliau katakan, belajar bersyukurlah engkau tatkala engkau mendapatkan kenikmatan dan tatkala engkau mendapatkan kesusahan. Orang tatkala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur wajar. Tapi tatkala orang itu susah, diberikan rasa susah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, ini luar biasa. Ya, makanya beliau Al-Habib Ali, kalau beliau itu sakit, beliau tidak mau pergi ke dokter terlebih dahulu, tidak mau berobat, tidak mau ikhtiar kecuali merasakan rasa sakit itu selama 3 hari. Setelah 3 hari, beliau baru ke dokter sebagai langkah ikhtiar beliau. Beliau ingin merasakan nikmatnya sakit yang Allah berikan kepada beliau. Nah, inilah sifat daripada orang-orang soleh, amaliyah daripada orang-orang yang soleh. Ya, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang mengadukan kesusahan hidupnya kepada orang lain, berarti seakan-akan atau sama halnya dia mengadukan Allah kepada makhluknya yang lain. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa dia di dalam urusan dunia merasa sedih, dicopot dari pangkatnya dia sedih, rumahnya kebakaran kemudian dia sedih, hartanya habis dia sedih. Ya, itu berarti ya orang itu faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Berarti dia itu membenci Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Nah, naudzubillah. Ya, kalau sudah dia membenci Allah Subhanahu wa taala, tidak suka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipersilahkan oleh Allah, cari Tuhan selain aku dan keluar daripada naungan langitku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disuruh diusir dari naungan langit, mau cari langit yang mana lagi kira-kira? Nah, inilah. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 daripada agamanya. Wan Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, talatun la yudrikna bi talatin. 3 hal yang tidak akan bisa sampai kepadanya kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, al-ghina bil muna. Orang pengen kaya tapi hanya menghayal, nggak mau kerja keras. Kemudian wasyababu bil khitam, dan tidak akan bisa tercapai ya rasa muda itu dengan disemir rambutnya. Kemudian wasihhatu bil adwiyah, dan sehat itu ya tidak akan didapatkan dengan minum obat. Obat itu cuma sababiyah. Karena kesehatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya, yang menurunkan kesembuhannya. Allahu syafi, Allah yang maha penyembuh. Bukan obat, bukan dokter. Obat atau dokter itu cuma wasilah saja. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf pernah datang ke rumah paman saya. Waktu itu beliau merasa pusing, kemudian menyuruh muridnya untuk beli obat bodrek.
Waktu itu tenernya bodrek. Kemudian minta air, ya obatnya dibuka sama beliau, yang diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata paman saya, Beb, obatnya gak ada minum. Ini cuman ikhtiar. Asyifa minallah, kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah obat, kemudian dokter, ya itu adalah sababiyah, dan yang menyembuhkan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wan Umar radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan daripada sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, husnul tawaddud ilan nasi nisful aqli. Baiknya kasih sayang kepada orang lainnya itu termasuk ya separuh daripada akal. Wa husnus su'ali nisful ilmi, dan pertanyaan yang baik itu merupakan separuh daripada ilmu. Wa husnut tadbiri nisful ma'isyah, dan baiknya mengatur, memanage ya keuangan yang kita miliki, ya belanja kita atur semuanya dengan baik. Nisful ma'isyah merupakan ya sebagian daripada kehidupan kita, suksesnya kehidupan kita. Kalau kita bisa mengatur manajemen keluarga, manajemen keuangan keluarga, khususnya para istri ini, berarti dia sudah sukses di dalam menempuh kehidupannya. Wallahu a'lam bissawab.